Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Lambung dipayung. Cara kita ingin ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurah selalu kepada baginda agung Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para pemuda di Kampung Ciratin, khususnya RT 04 Cibada. Oh ya, Cibada RT 04 T 02 RW 05. Ya, sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu pada akang-akang semuanya. Saya ucapkan sangat beribu terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi sambil ngopi-ngopi lah gitu. Sambil santai, nggak usah serius amat. Ya, berdiskusi mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Terutama masalah demokrasi, bagaimana demokrasi itu pengertian demokrasi itu menurut kita dan bagaimana kita mengaplikasikan di kehidupan bermasyarakat. Sebelumnya mungkin sebelum ke materi, saya pengen tanya dulu mungkin ya pendapat akang-akang semua demokrasi itu apa gitu. Terus intinya itu demokrasi apa, kalau misalkan tahu lebih luasnya demokrasi ada berapa macam gitu. Ini mah nggak usah takut salah ya kan ya, bebas. Demokrasi kalau paling sih menurut kebiasaan dari masyarakat, pengertian demokrasi itu tidak jauh beda seperti musyawarah, kerjasama. Nah itu paling arti kesimpulan umumnya seperti itu. Cuman mungkin kalau buat yang lebih rincinya kurang pada paham gitu kalau bab tentang demokrasi. Karena ada lagi mungkin yang lain pengertian yang mau menambahkan. Bukan tanggung, bukan kagum. Jadi sebetulnya mah kalau dari ininya ya, demokrasi itu salah satu ideologi, karena negara-negara itu ada yang ideologinya demokrasi, ada yang liberal ya, ada yang islami kan gitu. Jadi termasuk salah satu ideologi. Nah, Indonesia ini sebetulnya bukan demokrasi, cuma ideologinya Pancasila, satu-satunya negara yang berbeda dengan negara lain. Kalau di luar negeri itu kan rata-rata liberal ya. Nah, kita ini demokrasinya tapi demokrasi terpimpin, ada yang mengatakan seperti itu. Nah, kalau dari pengertiannya sendiri sih, secara maaf nggak apa-apa. Nah, sebelumnya di sini ada sedikit penjelasannya terkait demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana hukum, kebijakan, kepemimpinan, dan usaha besar dari suatu negara atau pemerintahan lainnya secara langsung atau tidak langsung diputuskan oleh rakyat. Nah, kita saat ini alhamdulillah sudah menganut demokrasi, sudah mulai biasa gitu ya. Pemilihan dari mulai pemilihan yang tertinggi, pemilihan presiden itu kita diputuskan oleh rakyat. Nah, adapun ada kecurangan atau tidak itu bukan di luar ranah demokrasi ya, itu pribadi maksudnya. Nah gitu. Kemudian sampai ke yang terkecil, pemilihan RT, kita
udah menggunakan sistem demokrasi. Seperti itu. Kemudian kalau menurut Kamus Besar Indonesia, demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya yang terpilih. Nah, yang saat ini ada perwakilan rakyat. Artinya apa perwakilan rakyat? Yaitu semacam DPR, MPR. Nah, itu ada perwakilannya. Terus kemudian jadi intinya sih pengertian demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Kemudian jenis-jenis demokrasi. Nah di sini nggak usah banyak lebar ya kan ya. Nah, sama jenis-jenisnya aja lah kita bahas tentang jenis-jenisnya. Terus nanti saya juga pengen tanya di lapangannya karena di sini saya yakin akan lebih pengalamannya lebih luas lah daripada saya. Mungkin di sini ada ketua Karang Taruna, di sini ada ketua Irma, Pak RT nggak ada Pak RT. Nah, di sini ada jenis-jenis demokrasi. Secara umum sistem demokrasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu demokrasi langsung dan sistem demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung, dalam sistem demokrasi langsung ini setiap rakyat berhak memberikan aspirasinya melalui pendapat atau suara dalam menentukan sebuah keputusan. Biasanya setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih kebijakan, sehingga secara langsung kepada keadaan politik berada di tangan rakyat. Namun sistem demokrasi langsung ini jarang diterapkan di era modern. Hal ini dikarenakan kepadatan penduduk serta kurangnya minat penduduk untuk mempelajari keseluruhan permasalahan politik di negara ini. Sebetulnya sih sekarang juga udah mulai terasa ya Kang ya. Kadang-kadang orang tuh sebagian besar malas gitu berpolitik gitu. Malas berpolitik padahal itu sangat penting berpolitik, apalagi apa ya namanya ya, kalau misalkan lawan politik kita itu istilahnya bukan orang kita gitu. Orang luar negeri gitu lah, orang nikmat ya selalu asal aja bukan begitu lah. Itu baru mulai tersentuh biasanya di situ, selagi itu masih aman-aman aja biasanya gitu. Kemudian ada demokrasi perwakilan. Sistem demokrasi perwakilan, seluruh rakyat memberikan pendapatnya melalui pemilihan umum dalam memilih wakil rakyat. Setelah terpilih wakil rakyat tersebut mengutarakan aspirasi rakyatnya dalam mengatasi permasalahan negara. Sebetulnya sekarang itu kita tuh udah diwakili sama kayak DPR, MPR gitu. Cuman ya kembali lagi apa namanya tuh sistemnya berjalan dengan baik atau tidak gitu. Kalau misalnya berjalan dengan baik sebetulnya nggak mesti demo-demo kayak gitu, cukup melampirkan surat ke DPR yang maju beres sebetulnya mah gitu ya. Cuman ya itulah. Nah, terus kemudian itu sih intinya dari demokrasi. Selanjutnya mungkin akan deh serem bener Kang Muhaimin selaku ketua Karang Taruna, gimana nih Kang pendapat Akang? Untuk demokrasi di negeri kita sendiri itu menurut saya lucu Ya? ya. Kadang kita itu mau mengeluarkan pendapat tapi tetap salah. Ya minimal untuk saya pribadi untuk menginjak ke demokrasi saya nggak mau tahu sebenarnya. Tapi ya kita mah ikuti aja, yang penting kita nggak melanggar undang-undang. Ya begitulah. Karena mah yang benar itu contoh lah kayak Habib itu, dia kan mengeluarkan pendapatnya ya harus ya, sebenarnya harus, tapi kan di mata pemerintah dia salah. Makanya lebih baik dia jangan ikut-ikutan. Iya, betul sih Kang. Ya mungkin untuk saat ini mah ikutin aja gimana pemerintah. Kalau kita mau mengeluarkan pendapat aja,
lalu balik ke saya. Mending diam. Ini benar kata Kang tadi kan, katanya kan demokrasi itu sangat penting. Tetapi ini alasan mengapa masyarakat kurang berminat berdemokrasi atau berpolitik dikarenakan hasil dari demokrasi tidak terasa. Contoh sekarang kita berdemokrasi memilih DPR, MPR gitu ya. Kita berdemokrasi memilih. Tapi ketika si MPR atau wakil rakyat dipercayakan itu manfaat hasilnya tidak terasa, menyebabkan kurang minatnya dari masyarakat. Kalau ibarat kata terlanjur kecewa lah sama sistem demokrasi di Indonesia, karena kebanyakan sekarang ini orang itu yang pinter banyak tapi yang jujurnya tidak ada. Bukan demokrasi yang salah, cuma sistematis orang yang dipercayainya itu yang menyalahgunakan sehingga yang menimbulkan kurang minat. Jadi anggapan masyarakat itu terhadap politik atau terhadap demokrasi itu menguntungkan diri sendiri. Wah, dia cuma menguntungkan diri sendiri. Padahal kalau emang sistematisnya baik, yang penting itu bisa memperbaiki kehidupan warga negara juga. Cuma dikarenakan ya itulah hasil dari hasil dari pemilihan, mungkin entah karena dasar apa, sehingga demokrasi itu disalahgunakan, hanya digunakan menjadi alat untuk penguntungan diri pribadi sendiri gitu. Pribadi dan kelompoknya mungkin bisa dikatakan kayak gitu sekarang itu. Yang terlihat itu ke situ gitu. Kayaknya sih sebetulnya kalau misalkan kita berpikirnya lebih maksudnya lebih ke depan gitu, wah ini nggak bisa dibiarin nih, kita harus bikin kelompok lagi. Bikin kelompok lagi nih harus ujungnya begitu. Terkadang gitu ya, kalau misalkan kita memahami ke situ mah kita tuh ada kesadaran kayaknya pengen berpolitik nih, gimana sih pengen ngelurusin ini yang kayaknya tuh bengkok nih gitu. Kayaknya gitu. Benar kan? Cuman di Celia Badak juga ya sebenarnya sistematis pemerintahan di Celia Badak pasti berdemokrasi. Contoh ya seperti RW, BKM, Karang Taruna maupun Ketua IRMA semuanya menggunakan sistematis demokrasi. Cuma dikarenakan kekecewaan tersebut, ya anggaplah misalkan kita demokrasi memilih ketua RW. Nah pas berjalannya RW, dia meninggalkan kebijakan atau tugas-tugas selaku sehingga menimbulkan kayak kurang minat gitu. Saya dulu pernah ya kejadian di sini gitu ya. Ibaratnya kita gini lah katakan tadi ya. Satu yang ingin membenahi, tapi kelompok tersebut ingin memperkaya diri sendiri. Ketika di rapat musyawarah misalkan, yang dari dari 9 orang itu kebanyakannya yang menguntungkan diri sendiri, otomatis keputusan yang menyuarakan hasil rakyat itu tidak menjadi poin gitu kan. Makanya kayak gimana ya, dengar kata demokrasi, kebanyakan dari lingkungan masyarakat sih apa sih gitu gitu sih apa sih nggak mau tahu ya, jadi nggak tahu gitu. Kita acul aja jadi nanti ujung-ujungnya begitu. Iya. Coba bagi teman-teman yang lain mungkin ada ya tentang demokrasi pemerintah mungkin ya kan ya demokrasi itu simpelnya diartinya seperti apa sih? Jadi sebuah sistem sih kan, sistem sistem pemerintahan yang sebetulnya ya dilakukan itu diaturnya itu oleh rakyat untuk rakyat sih sebetulnya begitu kan. Kayak semacam ya contohnya pemilihan gitu kan dari rakyat untuk rakyat gitu. Cuma di sini setelah terpilih otomatis kan udah ada program-program biasanya kan ya, udah ada program-program dan si program ini kadang nggak tuntas gitu atau nggak jalan gitu kan, kayak apa sih namanya caleg gitu, pilih saya, kalau saya terpilih bakal ini kan ujung-ujungnya pas begitu udah terpilih mah nggak tahu kemana kan gitu. Nah mungkin kayaknya sih ya saat ini yang perlu perlu diadakan kayak tim pengkritik gitu ya, tim pengkritik sebetulnya
sekarang itu udah bagus ada Habib Rizik ya, maaf ya, dia sebagai pengkritik pemerintah sebetulnya itu jangan di Iya, ini daripada saya ditangkap makanya diam. ada pengkritik. Jadi kalau misalkan pemerintahannya atau kepemimpinannya tidak sesuai track, dikritik ya jangan marah, harusnya begitu, ini demokrasi. Nah gitu. Tapi benar sih kan, benar. Iya. Kerasa ya di sekarang Karang Taruna gitu ya. Jadi ketika kita itu tidak bisa membedakan peran, kapan harus menjadi teman, kapan harus berorganisasi. Ketika kita mengkritik misalkan kesalahan pengurus lain, nah kan terkadang yang terkritik itu malah jadi pundung gitu kan. Yang pada akhirnya bukannya termotivasi tapi malah menjadi baper gitu, baper sehingga memutuskan udahlah jadiin aja. Sebetulnya sekarang tuh kayak kalau menurut saya ya, sekarang tuh kita tuh tidak hanya mengkritik, kita mengkritik bukan berarti menjatuhkan ya, apa namanya tuh mengkritik, kritik membangun. Nah, si kritikan ini tuh bukan hanya sekedar kritikan, tetapi dibuktikan dengan data, dengan fakta-fakta gitu. Nah, itu yang kita harus jadikan senjata di situ gitu. Kalau misalkan kepengurusan apa namanya tuh kepengurusan kepemimpinan bupati misalkan saat ini kok begini, saya punya datanya nih, di sini masih ada yang apa namanya tuh belum kebagian sembako kayak gitu, nggak merata kayak gitu, ini data-datanya. Nah dari situ tuh yang bisa kita jadikan senjata kita, jadi bukan hanya sekedar mengkritik saja gitu. Nah seperti itu sih mungkin kalau menurut. Terkadang kita itu kalau mengkritik kan, misalkan ada orang yang mengkritik, dia jago ngomong, dia punya bukti, punya apa. Contoh, datanglah ke DPR. Iya. Pak, saya tahu nih orang-orang ini belum kena bansos apa ya. Ya udah, kamu jangan banyak bicara. Ujung-ujungnya gitu. Nah, ujung-ujungnya duit. Jadi orang pintar itu emang bener banyak di Indonesia, tapi orang jujur nggak ada. Emang nggak mah. Punten mah. Enggak bang. Tapi kalau memang jujur dia memperjuangkan, ya insya Allah negara pasti naik. Jalan satu-satunya mah ya kalau kontraknya ya harus dimusnahin dulu. Kita buat bibit yang baru tuh dengan akhlak apa yang baik dan jujur. Jadi Karang Taruna sih kan benar sistematis sekarang kan demokrasi. Dulu saya di sini di Jona terus demokrasi. Emang kita ingin menegakkan apa namanya jiwa demokrasi itu, kebanyakan orang yang pemimpin-pemimpin yang hasil pilihan rakyat itu, hasil pilihan demokrasi itu justru seolah-olah membatasi jiwa demokrasi kita gitu kan. Makanya ketika kita mau mengajukan kritik atau mengajukan saran dan kritikan atau apa gitu ya, suka langsung ketika yang di atasnya langsung seret, suka langsung jadi down gitu kan. Makanya kebanyakan masyarakat itu ketika ada urusan-urusan pemerintah atau urusan-urusan politik atau semacam pemilihan RW RT, minatnya menjadi kurang dikarenakan ya hasil penyalahgunaan demokrasi tersebut. Dan di yang lainnya barangkali teman-teman Ayo mangga kan. barangkali pendapat tentangnya di Ciri Badak lah gitu lah, di Ciri Badak ini. Kalau sistem demokrasi saya rasa itu sudah baik kan di Indonesia itu. Karena pemilihan yang memilih dan yang golput tuh lebih banyak yang memilih dibandingkan yang golput Untuk saat ini ya kan ya. saat ini. Mungkin kepercayaannya mungkin sedikit berkurang dikarenakan adanya beberapa aspirasi yang tidak didengarkan oleh masyarakat tersebut. Ya seperti itu. Gampang. Tekan. buat akan seperti apa? Demokrasi kan? Ya, kalau misalkan nggak ada mah cukup sih kalau menurut saya mah kan.
Ya ini mas sekedar ini nya nonton Tapi- nambah ya wawasan sekedik. Gitu. Kan cuman terkadang penyampaian teori itu kan tidak sepenuhnya benar. Iya. Kadang kita harus membenarkan dulu perihal yang salah demi menggait hati masyarakat gitu. Jadi sistem demokrasi itu kita harus muter gitu kan mau cara kata mah cara kritik teh mah teu bisa lah langsung kritik nyalahkeun batur teh gitu. Jadi harus muter dulu bagaimana nih caranya supaya dia itu karena wataknya itu dia orang yang tidak menerima dikritik, tapi kita mengkritik cuma caranya gimana biar dia tak terasa dikritik gitu. Jadi harus ada apa ya? Mungkin harus ada bisa kemampuan beradaptasi sama karakter orang juga gitu. Iya. Itu mah mungkin maksudnya salah satu strategi kan. Nah, strategi gitu. Strategi mengkritik itu macam-macam nantinya ke depan. Jadi ya emang harapan kami sih yang dari masyarakat sebenarnya khususnya yang mungkin karena akang ini kebetulan anak kuliah gitu kan anak kuliah kalau misalkan tahu sistematis demokrasi atau tahu sistematis gimana yang seharusnya ya cobalah bikin apa namanya kegiatan sosialisasi ke warga menerangkan bahwa harusnya itu apa kalau dulu mah ada LDKS lah latihan dasar kepemimpinan kan gitulah. Jadi kayak gitulah. Jadi biar warga itu tahu bagaimana sih sebenarnya demokrasi itu apa artinya dan bagaimana sistematisnya bukan hanya sekedar mengenal katanya doang gitu kan. Nah, jadi biar ke pemerintahnya itu ya rapi gitu. Jadi enak lah. Kalau sekarang kan rancu gitu kan. Rancu karena ketidaktahuan gitu. Karena minimnya ilmu pengetahuan dari pemimpin-pemimpin di kampung-kampung khususnya. Kalau harapannya sendiri gimana kan ke depannya gitu? Ya kalau harapannya sih jadi yang tadi yang itu paling kan bikin apa namanya bikin kalau seperti LDKS latihan dasar kepemimpinan seperti itu. Jadi biar pemimpin-pemimpinnya itu ya kalau mungkin dari kami kan dari pemuda-pemuda apalagi kan kita itu katanya pas jadi penerus lah ya kan jadi penerus. Ya berharapan adalah semua orang itu bisa menyadari apa itu arti kata dari demokrasi. Nah, mungkin buat strategi sistematis penyampaiannya itu saya juga kurang mendalami ya bagaimana baiknya nggak tahu gitu. Kalau harapannya mungkin dari akang kan anak kuliahan mungkin teman-teman lebih tahu lah apa sih itu demokrasi itu bagaimana sistematis yang benarnya. Cobalah bikin kayak penyuluhan lah sosialisasi gitunya penyuluhan tentang cuman diarahkannya ke pemimpin-pemimpin kan gitu. Agar mengapa agar si masyarakat itu mendapatkan kepercayaan lagi kata demokrasi gitu. Jadi jangan sampai untuk sekarang yang mungkin hampir 80 dari 100 orang kehilangan minat berdemokrasi karena apa? Terlalu sering dikecewakan gitu. Kalau misalkan kita yang memberikan dasar sistematis ke pemimpin-pemimpin yang dipilih hasil demokrasi gitu bisa terasa sama masyarakat, nah saya yakin masyarakat pasti berminat lagi berdemokrasi dalam artian menyampaikan pendapat, mengkritik, tidak akan terlalu cuek kayak sekarang gitu. Kalau sekarang benerlah rugi-rugi batur kan cek kasarnya gitu. Jadi kalau sekarang itu semuanya cuek karena tidak mendapatkan hasil gitu. Harapannya jadi ada seperti program lah, program dari yang lebih tahu untuk menyampaikan tentang nanti ke depannya kan ya apa namanya itu bisa kerjasama dengan pemuda-pemuda kemudian apa namanya teh dengan mahasiswa mungkin ya supaya ada program-program yang lebih mendukung lebih apa namanya tuh mengadministratifkan tentang apa namanya kepemimpinan demokrasi ya seperti ya saya sih sama teman-teman di sini dari Karang Taruna Cilibada gitu ya jujur sangat mendukung jika apa program yang bernilai positif gitu apapun itu selagi nilainya positif bermanfaat bagi masyarakat itu pasti akan kami dukung gitu ya untuk sekarang karena minimnya pengetahuan berdemokrasi dari atasan-atasan kami gitu ya kayak contoh lah bupati, kecamatan, kelurahan sampai tingkat RW gitu ketika kami ingin berdemokrasi itu selalu dibatasi kan gitu dibatasi pengen ini jangan setengah tahunan kiri-kiri dia bahasa Sunda nama jadi
kita itu bukan disemangati gitu, tapi malah dibikin down sama pemerintah itu. Yang pada hasilnya ya udahlah, toh kepalanya juga seperti itu, kami yang selaku bawahan bisa apa gitu. Nah, makanya bisa ada program bukan untuk ke masyarakat, tapi programnya itu buat pemimpin-pemimpin, ke RT, ke RW, ke lurah. Adalah satu program pemberitahuan kembali atau mengingatkan kembali sistem demokrasi yang benar itu seperti apa, agar masyarakat itu minatnya pulih lagi gitu. Kami tadinya acuh, jadi wah sekarang mah udah bener demokrasi teh bisa mengkritik, kalau misalkan kasih saran bisa ada musyawarah. Soalnya di kampung sini kan demokrasi udah hampir hilang. Aturan misalkan ada saya RW itu kan misalkan adalah rapat 3 bulan sekali gitu ya, riungan buat membahas bagaimana nih baiknya warga di sini. Nah sekarang itu udah hilang, hampir setiap kampung mungkin seperti itu. Alhamdulillah kami lah sama teman-teman di Karang Taruna mencoba, khusus di Karang Taruna dulu mengadakan rapat 3 bulan. Jadi tiap rapat itu mengadakan sharing tukar pikiran, pendapat, kritik. Jadi mencoba mengaktifkan di lingkungan internal dulu, belum berani untuk keluar, masalah keluar itu keluar dari organisasi buat kebaikan Karang Taruna, program apa saja. Nah paling demokrasi yang kita terapkan sekarang masih di ruang lingkupnya organisasi doang gitu. Kalau buat ke masyarakat belum sih, karena ya belum ada penyuluhan itu kan, jadi belum pada tahu lah masyarakat juga apa sih sistem demokrasi yang benar itu seperti gimana. Luar biasanya Kang Rizalnya. Mantap kan ya ujian sama DPR. Ya, terima kasih Kang Rizal, terima kasih Akang semuanya atas waktunya. Mudah-mudahan dengan adanya diskusi ini kedepannya kita bisa lebih baik lagi, bisa membuat program-program yang lebih bermanfaat lah, lebih bagus lah pokoknya, untuk menghidupkan lagi, untuk menyadarkan lagi pentingnya demokrasi khususnya kepada pemimpinnya, para pemimpinnya, kepada masyarakat semuanya. Sekali lagi mungkin dari saya cukup sekian ya Kang ya. Terima kasih waktunya nih, udah menyempatkan waktu semuanya. Mohon maaf kalau misalkan memang ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang salah dari saya pribadi. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.